Setiap anak nanti menuliskan satu kesepakatan yang akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Paham ya? Pak Guru akan bagikan kertasnya. Oke, silakan kalian tuliskan keyakinan apa yang ingin kalian utarakan di kelas ini. Jika sudah, maka silakan ditempelkan di papan tulis. Bebas. Silakan dituliskan di papan tulis, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagian yang sudah kalian buat di situ nanti akan ikut ke bagian mana. Kita mulai dari yang pertama dan kita sepakati jika kita setuju kelas ini ada keyakinan tersebut ya, kita sepakati bersama. Ada yang menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian setuju untuk membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Kita sepakati? Ya. Oke, jika kita sepakati kita tempel di sini. Nah, nanti ini hasil ini kita buat menjadi sebuah keyakinan. Ya. Kalau mengikuti peraturan, kalau menjalankan sesuatu dan lain sebagainya, itu keyakinannya berarti dalam bentuk apa? Kalau pakai pakaian yang rapi sesuai dengan peraturan, sepatunya berat, bajunya dimasukkan, pakai dasi, pakai topi, itu berarti kalian menjalankan kedisiplinan. Maka keyakinan kelas yang pertama adalah kita disiplin. Buat lagi keyakinan kelas kita menggunakan tanda tangan dari seluruh warga kelas, termasuk dari Pak Guru. Ya, Pak Guru kalian nanti tanda tangan semua. Setuju? Setuju. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Jajaran Negeri 1 Sigalo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri 1 Sigalo, dan di sini ada puji
hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan belajar bersama tanpa halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu budaya positif dan bagaimana cara untuk menjalankannya? Insya Allah Bapak Ibu sudah sangat paham, tetapi kadang karena mungkin istilah-istilahnya berbeda, maka kita akan menyamakan persepsi di sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Kang Busaputro, guru kelas 5 dari SD Negeri 1 Sidoarjo. Ada suatu pertanyaan pemantik yang bisa kita jawab bersama. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu hukuman bisa tidak untuk mendisiplinkan anak? Bisa? Yang bisa. Yang tidak bisa. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak ketika anak itu salah, apakah kita yakin bahwa hal tersebut itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak selalu, mungkin bisa, mungkin tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini ada hukuman tapi hal positif, contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jika anak salah, misalnya sepatunya warna putih tidak sesuai dengan aturan, kita disiplinkan, kita panggil. Karena kamu sepatunya putih, hari ini kamu membersihkan halaman dari ujung ke ujung. Apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa? Oke. Nanti kita belajar bersama. Memberi penghargaan, kita kasih reward, ya, anak-anak. Kalau yang bisa menjawab, Pak Guru kasih silver queen. Ya, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa? Ya, kita mempunyai statement masing-masing. Setuju atau setuju? Rata-rata setuju, deh. Mungkin yang tadi sudah bisa. Hukumannya apa dulu? Gitu kan ya? Oke, kita lanjut. Tidak akan langsung kami jawab karena kita belajar bersama, sharing. Nanti kita akan menemukan jawabannya bersama juga. Topik yang akan kita pelajari kali ini bersama ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal yang ada di seluruh dunia. Dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada sebuah kalimat baru atau kata baru, restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sekolah masing-masing sudah membuat sebuah keyakinan yang ada di kelas. Kalau di kelas kami ketutupan, ya. Tutupan di belakang etalase. Itu ada sebuah keyakinan kelas. Tapi itu saya buatnya dulu ketika saya belum mendapatkan pendidikan ini. Jadi saya asal-asalan, ya. Yang penting bisa senang, ya. Gitu. Kemudian ada materi kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan 5 posisi kontrol manusia dan segitiga restitusi. Kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan kebajikan universal. Kita akan praktek Bapak Ibu. Kita praktek karena di sini bapak-bapaknya cuma saya dan Pak Anwar. Kita praktek sama Pak Anwar ya. Kemudian satu lagi saya minta perwakilan dari ibu-ibu. Caranya mudah. Pak Anwar, sekarang Pak Anwar mau sudah menghadap ke kamera. Nanti kalau tidak kuat nanti lambaikan tangan saja ya. Saya minta Mbak Ana. Caranya seperti ini. Anggap saja bahwa Pak Anwar menggenggam tangan. Di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk Pak Anwar. Ya, satu tangan saja. Itu berharga mana sebenarnya?
dirayu. Mau nggak? Mau bertanya? Ayo lah Pak, penasaran Pak isinya. Oh iya, dan kalau nanti dia minta saya kasih sesuatu, Ini rahasia saya nggak boleh cerita. ada yang mau motor? Mau mobil? Sudah punya, Mobil mau? sudah dicuri. Apa ya? Villa pribadi, misalkan ya, mau Pak? Nek mau nanti saya kasih dalam bentuk brosur. Atau tidak tahu Pak? Jangan. Kenapa tidak tahu? Ada dalilnya bahwa masalah dosa. Karena ini suatu keyakinan buat saya. Jadi tidak boleh aja. Berarti saya nggak jadi maksa. Boleh dipaksa. Oh boleh. Coba mau dipaksa bagaimana coba? Diancam juga boleh. Bagaimana? Apakah menyerah? Ya, nanti kalau tidak mau menuruti apa yang saya inginkan, tak laporkan dengan aduan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini memang sketsa apa? Orang tua tidak boleh membuka tangan kok. Saya jadi tidak senang. Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih Pak Anwar. Nah, tadi sudah dipaksa apapun, mau dikasih apapun, ternyata Pak Anwar tidak mau membuka genggamannya karena itu menurut Pak Anwar itu adalah sesuatu yang sangat amat penting ya, rahasia seperti itu. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini juga ada di sekolah kita, ya, kita bersama anak-anak. Mungkin kita ketika ada anak-anak, saya buka di sini apa? Rata-rata anak-anak mau kan? Mau. Itu maunya karena apa sih? Rata-rata karena takut, bukan dari dalam hati. Seperti itu. Lebih yang orang dibuka, bukan untuk yang dibuka, kok yang digaji, seperti itu ya. Nah, kita sebagai guru mempunyai ilusi, ya, bahwa yang pertama kita sebagai guru itu ilusinya adalah bisa mengontrol murid. Ilusi kita seperti itu. Semua, maka, ya kan? Aku suka nulis, maka, wah, kita hebat sekali ini jari kita, hebat sekali sakti ini. Ya. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi kita. Karena mungkin mereka takut ada di dalam hati mereka. Guru yang kesel-kesel, bervoli, apa ya, seperti itu. Yang kedua, bahwa kritik dari guru, ya, dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter mereka. Ilusi kita. Biasa anteng. Ini loh Pak Guru sudah dari tadi di sini bawakannya mereka. Apa enggak kasihan sama Pak Guru? Ya, baca baru. Ya Pak Guru. Nah, maka seperti itu. Itu ilusi kita ternyata. Karena enggak benar-benar karakternya kuat hanya karena kita memelas kepada anak-anak. Ya, seperti itu. Kemudian ilusi kita bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ayo anak-anak, kita harus semangat, kerja keras, kita harus bergotong royong agar kelas kita menjadi lebih bersih dan lebih indah. Efektif, bermanfaat. Apakah iya? Kita lihat berjalan semangat apa? Semangat mereka adalah semangat dia guru ini. Aku udah baterai ngemek, saya nggak ngemek ini dicoba ya, seperti itu. Orang masyarakat nih, ya, orang biasanya kita seperti itu. Kemudian kita berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Ilusinya kita seperti itu ya, terpaksa mereka. Sholat, orang sholat pas ya. Seperti itu ya, itu hanya ilusi kita ternyata.
Kita lanjutkan. Perubahan paradigma kita. Kita rubah paradigma kita. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi? Ada Pak Anwar, ada Mbak Ana sudah mempraktekkan. Ya. Yang memiliki adalah kita sendiri. Jadi kalau kita berhadapan dengan anak-anak, sebenarnya yang memiliki posisi kontrol adalah mereka. Stimulusnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tadi kita contohkan. Dan sama. Malah saya Pak Guru loh. Nanti coba isok kue malah cerita dewek gimana? Ya, kan mereka akan berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Sebenarnya kenapa sih anak kok sampai cerita sendiri di kelas? Ini ada kesalahan dari saya. Seperti itu. Ya, gimana Pak Guru? Pak Guru itu uang ini kan paling dulu. Ini dan seperti itu ya. Kita lihat pandangan mereka dulu. Mungkin kita terlalu menjemukkan di kelas. Ya, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak membuat kesalahan, ya itu berarti wis bocah paling elek, kelakuane, ya bocah sing salah, angel dandani, ya seperti itu. Tapi teori pilihannya adalah semua perilaku anak pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu bisa menendang temannya? Kenapa anak itu bisa memukul temannya? Atau bisa menyobek kertas temannya, gitu ya? Itu pasti mereka ada alasan. Walaupun alasannya sepele, iseng. Itu kan alasan, iseng kan alasan. Ya? Orang lain bisa mengontrol saya stimulusnya. Pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin bisa dengan kata-kata kita, orang lain bisa tertarik. Yang pertama tertarik dulu. Akhirnya tadi dicontohkan mau membuka tertarik. Ini pokoknya jauh banget. Pokoknya 10 buku. Lumayan kan dibuka ya. Gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sebagai guru membujuk anak kok gagal paksa. Seperti itu ya. Stimulusnya ya. Kamu saya itu bocahnya benar kan? Seperti itu ya. Terus kamu paksa ya. Kita butuh kolaborasi sebenarnya ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Sebenarnya kamu pilihnya itu yang seperti apa gitu ya. Model berpikir menang atau kalah. Oke, sebagai murid kamu harus kalah sama gurunya. Kita sebagai guru harus menang ya. Seperti itu. Ya. Tapi di teori pilihan adalah model berpikirnya win-win solution ya. Menang. Muridnya menang, gurunya menang. Seperti itu. Kita lanjut. Apa makna disiplin ini sebenarnya? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Ya. Anak itu mau belajar. Ya, sehingga tumbuh yang namanya itu disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, ya, jadi Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Ya, setiap orang mempunyai patokan menghargai masing-masing. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Dari disiplin yang artinya belajar itu bergeser menjadi sebuah kepatuhan. Patuh banget. Ya. Belajar ke kepatuhan. Cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau belajar itu kan tujuannya itu ya, belajar di tahun. Kalau disiplin,
tujuannya patuh seperti ini. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kecil-kecil banget. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kebajikan itu dimanapun sama sebenarnya. Ya. Ini tadi setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Ya. Mengaitkan dengan yang diyakini seseorang, maka akan terbangunnya motivasi dari dalam atau intrinsik, ya. Yang dibutuhkan itu, ya. Kita itu hanya sebagai pendorong, ya. Pendorong. Kata-kata kita, motivasi kita itu sebenarnya adalah pendorong agar mereka itu terbangun motivasi intrinsiknya. Kalau sudah keluar dari dalam mereka sendiri tanpa harus kita suruh, pastinya mereka akan melakukan sesuatu yang baik. Kan seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, ya, yang ada di Indonesia yang kita terapkan pada kurikulum ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen dulu? Ketiga ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berapa mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, seperti itu. Lanjut. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, dan reward and punishment system. Oke, ini teorinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaan yang timbul pada anak-anak adalah seperti ini. Ya, ini sebenarnya adalah motivasi eksternal. Jadi mereka berpikirnya saya takut, ya, saya takut jika saya tidak melakukan ini, pasti saya akan dihukum oleh Pak Guru. Jadi orientasinya adalah hukum terus. Ini namanya motivasi eksternal. Ya. Untuk mendapatkan imbalan biasanya atau reward. Kemarin kan kata Pak Guru kalau saya nilainya 10, nanti saya akan diberi silver wing. Berarti, ini berarti nih, kalau suatu ketika Pak Guru tidak menjanjikan silver wing, anak tersebut gimana? Ya, males deh. Jadi mau diberi silver wing sebelumnya lah, biasanya ya. Orang satu sopan lah, mau silver wing gitu. Ini juga motivasi eksternal dari luar, itu tidak efektif, ya. Segala sesuatu yang motivasinya itu dari luar itu tidak efektif, karena malah akan anak-anak itu akan ketergantungan seperti itu. Nah, yang berikutnya ini yang internal, ya. Untuk menghargai diri sendiri, ya, pencapaiannya adalah oke, saya melakukan hal itu karena diri saya itu berharga, seperti itu. Ya, kalau anak sudah mencapai pemikiran ini, tanpa kita harus menyuruh apapun, ya, anak melihat ada sampah, aku, ya, sepaku belum bisa, ayo, malah belum, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut itu dari dalam. Ini teorinya. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bisa atau cakap untuk memerintah diri sendiri.
menjadi apa ya, moto dunia pendidikan kita yang tumbuh hari-hari itu ya, dalam sebuah kurikulum itu ini juga lahir dari SMA pemikirannya dihukum oleh penghargaan kok menghukum ya. Penjelasannya seperti itu ya. Penghargaan itu berlaku sama sebenarnya seperti hukuman ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal ya. Ada faktor ketergantungan ya. Beberapa dampak dari pemberi penghargaan seperti itu. Jadi intinya kalau kita di kelas membudayakan reward itu membuat anak-anak ini yang pertama ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Jangka pendeknya ya tadi ya, akhirnya bisa dibawa, akhirnya bisa terbawa sampai ke rumah betul. Paling perintah kok jujur ya, akhirnya mau hubungan seperti itu ya. Penghargaan itu menghukum ya. Sebenarnya penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan. Bagaimana tidak merusak hubungan? Mereka itu yang sebenarnya pengen banget dihargai ya. Paling tidak saya itu anak berpikir bahwa saya otaknya tidak sering teman saya hanya mampu sampai nilai 80, tapi kalau saya nggak 100 ya nggak mungkin saya dilirik Pak Guru ya. Mesti aku sih bocah kait di alun-alunnya orang bakal rusak hubungan ya, seperti itu. Nanti akan ada materi bagaimana caranya biar seluruh anak, baik itu yang mempunyai nilai tinggi, nilai kurang, itu nanti bisa dekat seluruhnya dengan ya. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi dari dalam diri anak. Sudah dikunci dari gurunya ya, bahwa saya belajar itu karena mengejar apa yang dikasih oleh Pak Guru saja. Ini nggak ada dari dalam diri. Kreativitasnya mati ya, dan menurunkan kualitas ya, terutama kualitas pendidikan. Berikutnya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Nah, ini caranya seperti ini ya. Beri pengakuan secara khusus ya, secara khusus. Face to face, kalau mau memberi pengakuan itu face to face. Karena apa? Kita memberi pengakuan kepada salah satu anak, kemudian anak lain merasa berbeda, tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah menjatuhkan salah satu juara. Mas Anwar bagus sekali nilainya 10, bukan dong untuk semuanya sing mengguri sing nilainya bertelur mesti saya hancur kan seperti itu ya. Saya nggak bisa sedekat itu sama Pak Guru, hanya Mas Anwar yang bisa kayak gitu ya. Maka berilah secara khusus yang ketika mau istirahat dekati sama terus tinggalkan ya, itu aja. Yang nilainya rendah itu nggak tersinggung, yang beliaunya anaknya itu yang anaknya itu waktu semangat banget saya langsung tidak dulu di sini bagus semangatnya kok sangat pribadi ya, semangat ya. Berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian
seperti tadi ya, nilainya kurang bagus ya, ketika ada waktu luang dekati ya, Mas sebenarnya kamu bagus loh, biasanya bukan kamu nilainya sekarang udah tingkat tambah 5, ini 30, sekarang 25 ya, kasih pengakuan bahwa dia bisa tingkat karena terus belajar ya. Ini di rumah yang dia siapa, kalau bingung juga, kalau tidak ada sama Pak Guru juga bisa ganti juga ya. Jangan yang level up saja, tapi level downnya juga harus kita perhatikan secara konsisten ya, terus menerus. Dari sini toh ya, sini bocah nilainya 100 gitu, kemudian besok mungkin karena lagi pilihan yang kurang fresh dan sebagainya nilainya jadi 60, dengan dia ngomong ya, tidak boleh seperti itu, harus konsisten ya. Iya nggak apa-apa, karena nilainya kalau nilainya sekarang 60, kamu mungkin lagi banyak pikiran ya, atau banyak sekali tugas ya dari Pak Guru, nggak apa-apa, besok tingkatkan lagi ya, secara konsisten dan terus menerus ya. Ada jelang-jelang, ada dorongan gitu ya, dan fokus pada prosesnya, perjalanannya, jangan hasilnya ya, jangan hasil akhirnya, jangan nilai rapotnya, bukan prosesnya, karakternya kita bangun. Selanjutnya ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Ada hubungannya, ada nilainya, ada situasinya ya. Kemarin Pak Guru perhatikan ya, rasa empati itu bisa sekali ya menolong teman baru di kelas kita. Ini Pak Guru apa itu kan teman kita juga ya, itu motivasi dari dalam diri Anda dan untuk kita kayak gitu ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelompok. Ya. Tapi sampaikan saja secara personal. Nah, tugas nih, itu kita jawab bersama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lebih dari 300. Saya tidak mau karena terlambat terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gurunya senar lapangan telat ya? Mubah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tahan dulu. Murid di kampus 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masker bagus. Ya, itu. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, bukan hukuman? Oke, nanti kita lihat jawabannya. Ini bisa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Insyaallah betul semua. Salah ya Pak. Kita ini materi bagian mencatat 100 kali hukuman ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu hukuman ya. Push up tidak menggunakan masker hukuman, mengganti kertas tugas teman itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air karena tersenggol itu konsekuensi,
murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian itu hukuman. Dan yang terakhir, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Konsekuensi loh. Konsekuensi. Karena apa? Ya, terlambat 10 menit berarti anak tersebut tidak ikut pemanasan kan? Nah, ini tugas yang diberikan oleh gurunya itu agar dia pemanasan. Itu ada hubungannya berarti ya. Nah, alhamdulillah dari 100 pertanyaan kalau yang cincikan sama bahwa alhamdulillah semuanya sudah belajar bersama. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya. Oke. Jadi sesuatu yang harus ya, biasanya menyakitkan itu kalau hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ya, harus terjadi tanpa harus menyakitkan ya. Hal-hal yang tidak disengaja dari anak jangan dihukum ya, mintalah konsekuensi ya. Walaupun misalnya anak sengaja nyoret meja untuk pakai tiket gitu, jangan dihukum, mintalah konsekuensinya saja oke ya, dibersihkan yang coba dikering di amplas itu pak bukunya amplas ini sekolah ini yang buat coba di kamu yang amplas kamu yang coret itu konsekuensi ya. Gitu. Biasanya hukuman itu akan membuat sakit entah itu fisiknya ataupun hatinya, dan dampaknya itu tidak main-main. Dampaknya itu waktunya sangat lama, bahkan bisa membekas. Nyok dia setua ini ya, setua itu tahun timutan biar gurunya mau balapnya kalau penghapus itu membekas gitu ya. Nah itu bisa saja anak mungkin dari kelakuan kita yang dulu kita belum pernah tahu tentang hal ini. Dulu saya menghukum anak, mungkin anak itu sampai sekarang masih ingat saya, tapi ingatnya Pak Sadi ngomong oke ya? Kalau saya buat perintahnya orang sampai 100 gitu. Anak akan membenci kedisiplinan kalau dihukum benar. Mau disiplin, tambah tidak disiplin kalau dihukum. Biasanya paksaan kalau hukuman ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak jadi frustasi ya. Konsep dirinya jadi buruk ya, dan akan belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya anak jadi berbohong ya. Bohong ini karena takut ya, dia menyembunyikan kesalahannya. Anak akan merasa marah, ya, merasa bersalah, dipermalukan. Biasanya hukuman itu ya semua orang akan tahu gitu ya. Anak-anak lain akan berarti dia merasa dipermalukan dan tidak dihargai sama sekali. Beda dengan konsekuensi, ya, itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Ya, mungkin abang namplas itu kesel, tapi kan sudah lapar. Anak akan menghargai disiplin kalau menggunakan konsekuensi. Ya, adanya stimulus rangsangan dari gurunya, kemudian anak menanggapi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, proses dirinya jadi lebih baik. Ya, belajar untuk mematuhi peraturan, akan belajar mematuhi peraturan ya. Tapi biasanya seperti ini, anak akan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kok diasingkan sementara sih ya? Contohnya tadi kan ya, terlambat pelajaran PJOK, dia akan merasa terasing karena apa? Dia belum dewek kan umum yang lain dan mulai kegiatan dan mulai main gitu, dia hubungi lapangan gitu. Dia merasa diasingkan gitu, tapi kan jangka waktunya pendek. Setelah itu dia akan kita masukkan dan diterima di kelompoknya. Tapi kalau dihukum
tulisan mau melu olahraga seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita refresh dulu. Ya, Ibu, seluruhnya berdiri. Kita biar tidak tegang sarafnya, ya. Biar tidak ngantuk. Ya, diikuti. Oke, tepuk tangan dan kita senang Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah apa itu restitusi. Istilah baru restitusi, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, seperti itu. Ini adalah prosesnya dikerjakan dalam bentuk kolaboratif, ya, untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri, ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya. Mereka ingin jadi seperti apa, tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi, ya. Nah, ini ada sebuah tabel, ya, hukuman, ya, hukuman. Ini hasil akhirnya negatif. Konsekuensi hasil akhirnya itu netral. Dan restitusi diharapkan hasil akhirnya menjadi positif bagi anak. Itu tadi kalau hukuman konsekuensi sudah kita bahas. Kita langsung ke restitusinya, ya. Restitusi itu pilihan, tidak hanya satu. Kalau konsekuensi itu biasanya satu. Kamu salah, perbaikinya caranya seperti ini. Nah, oke. Kalau hukuman, kamu salah, kamu harus itu sakit, gitu. Ya, itunya itu yang sakit gitu. Tapi kalau konsekuensi kan tadi sesuatu yang tidak menyakitkan, tapi harus. Kalau restitusi itu mereka memilih jangan dari gurunya, ya. Contohnya seperti ini, melakukan kesalahan ngoret-ngoret meja gitu, ya. Kalau konsekuensinya tadi dikasih amplas kemudian anak disuruh amplas, kalau restitusi anak berpikir sendiri, ini sebaiknya dimarahin ya biar bersih kembali gitu. Seolah-olah guru nggak tahu apa-apa. Mereka kan berpikir mungkin di penghapus Pak Guru, coba. Ada yang punya penghapus, coba bisa penghapusnya. Ternyata tidak jadi. Nah, ternyata tidak jadi. Gimana ya? Apa saya chat aja Pak Guru ya? Besok saya bawa chat. Kan ada dari dalam, dari dia sendiri intinya seperti apa? Kalau sudah benar-benar buntu, kita bagaimana Pak Guru kasih solusi seperti ini, pakai kelas itu. Nah, di sekolah ada dosa sendiri. Itu kalau sudah buntu, kalau anak sudah tidak menemukan pilihan, ya seperti itu. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, jadi nggak bisa
serta-merta anak langsung muncul dari dalam diri kebajikannya, tapi dalam proses. Karena tadi sudah disebutkan bahwa kita harus fokus pada prosesnya. Korban mendapatkan ganti. Ya. Kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Ya. Tapi kalau di restitusi korban harus mendapatkan ganti. Belum ya, si A belum si B. Kemudian sampai kancing bajunya lepas gitu. Di dalam restitusi, selain anak kita ajak untuk berpikir bagaimana cara dia untuk berubah menjadi anak yang lebih baik, tapi kita juga harus memperhatikan si korbannya. Nah, itu Mas B itu kancingnya ternyata lepas ya. Menurut kamu gimana? Kancingnya sampai lepas gitu? Nggak tahu Pak Guru. Kalau jahit saya nggak bisa. Gimana? Nah, kita ajak terus. Nah, terus itu nanti kalau pulang dimarahi ibunya gimana? Apakah kamu belajar jahit? Kayaknya gampang loh kalau belajar jahit, yang penting ini masuk keluar masuk gitu. Nanti aku diajari sama guru. Nanti ada di sini guru yang bisa jahit ada. Nanti diajari gimana? Oh iya Pak Guru, saya bisa. Saya mau belajar. Itu restitusi. Ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Begitu. Masalah akan terpecahkan kalau sudah pakai restitusi. Belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam restitusi adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu wajib kita utarakan ke anak. Ya. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan akan menghormati orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, entah itu sesama murid, guru dengan murid, ya. Tuh. Kita tawarkan, jangan kita paksa, ya. Kita tawarkan. Mereka ingin memperbaiki hal tersebut dengan cara apa? Kita tawarkan. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu bagaimana? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Makanya kita tanya dulu, kamu sebenarnya kemampuan itu apa? Maksudnya apa kemampuan itu? Kita tanyakan juga. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Menanyakan kepada diri sendiri anak itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakannya, karakternya yang dibangun. Dan fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Dia akan merasa sangat diterima oleh teman-temannya dan teman-temannya akan menerima anak tersebut karena anak tersebut tahu bahwa saya itu sudah berbeda, saya sudah tidak seperti kemarin yang saya nakal dengan temannya gitu. Dan pastinya teman-teman akan sangat menerima. Nah, ini berikutnya dari keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Padahal di setiap sekolah pasti ada, di sini pun ada peraturan sekolah. Dilarang membuang sampah sembarang tempat, dilarang mencontek saat ujian, dilarang. Peraturan biasanya dilarang ya. Orang yang murah kamu larang. Mengapa? Kok harus keyakinan?
buat. Kalau peraturan, alasannya apa kalau peraturan? Biar tidak ditilang Pak Polisi. Ya kan? Itu kalau dasarnya adalah peraturan. Kalau keyakinan apa Bapak Ibu? Keamanan dan keselamatan tempat kita sendiri ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita butuhkan itu keyakinan. Jadi arah adon, arah cedek ya. Kalau dia bukan izin macam apa? Tak hebat lah, dan kan itu ya. Nah itu keyakinan. Mengapa memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kemarin ada COVID? Kalau peraturan mau mengikuti pemerintah, ya kan? Dan orang yang satu PP gitu. Begitu. Tapi kalau keyakinan apa Bapak Ibu? Yang pertama biar kita tidak tertular gitu ya. Terus kita tetap sehat. Itu keyakinan berarti. Karena yang kita yakini ada atau tidak Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kalau anak berarti saat pelajaran. Ya biar nggak duduk di depan sendiri gitu ya, upacara gitu, telat apa naruh gitu, dipisah sama temannya. Itu karena kan peraturan. Tapi kalau keyakinan, ya tidak. Kalau pelatihan dia tidak tinggal. Jadi kan seperti itu. Kalau upacara, kalau intrinsik kan nyoba intrinsik, ya kan? Saya malu kalau saya berdiri di sana atau bahas ya. Dia intrinsik yakin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Memang aturan harus ada. Sekolah tidak memiliki aturan loh, kurang ya, salah nggak ada aturannya. Tetap harus ada aturannya. Tetapi yang kita bangun adalah keyakinan anaknya. Seperti itu. Biar apa? Serangkaian peraturan tersebut stop. Harus ada tulisan buang sampah. Kalau yakin, dia akan buang sampah. Itu harus ada peraturannya. Jadi muka bumi ini oke dengan peraturan juga lain kan. Kalau itu, ini melucut. Kalau di dalam kelas, di kelas kita, dimulailah dulu dari peraturan kelas yang kita ambil dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah apa saja? Kemudian kita ambil, kita masukkan ke peraturan di dalam kelas ya. Setelah itu kita buat keyakinan kelasnya bersama anak-anak, bersama siswa. Kita tidak bisa membuat keyakinan kelas ya, itu hanya dari gurunya. Itu berarti sama dengan peraturan dong. Maksa itu peraturan kelas dan keyakinan kelas ya, kita kerjakan bersama-sama. Kalau di kelas saya anak kasih seperti ini, kasih sticky note. Kemudian sebenarnya kalian itu pengen yang seperti apa di kelas ini, biar kalian itu sekolahnya, belajarnya semangat, merasa nyaman, tidak tertekan, oke happy lah di kelas ini. Mereka kan nulis salah satu contohnya, diperbolehkan minum saat pelajaran. Ini ide dari anak. Ya. Kemudian teman-teman, bagaimana teman-teman? Kalian setuju kalau kita lagi pelajaran minum? Setuju Pak Guru? Alasannya apa? Ya kadang kita haus. Terus ada langsung ada yang kalau makan Pak Guru, teman-temannya langsung makan jangan. Kalau makan itu kan lama, kalau minum kan sudah roh. Ya temannya seperti itu. Akhirnya mereka menyepakati bahwa sepakat. Kalau disepakati, saya tulis di sini. Saya ketikkan. Langsung tidak sepakati, oke sepakati.
jaga kekompakan, ya. Setuju gitu. Ngomongin, bocah sekolah membawa instrumen kok, bawa HP, anak membawa HP paling seneng. Tapi ini cewek ini, dari tulisannya ya, karena anak tersebut melihat bahwa ketika ditinggal guru ini, dia sudah selesai bimbingan. Kelas ada bimbingan, ada wifi-nya, ya, pertimbangan di sana, ya, di pondok bahasa pertimbangan kalau baca ya. Kemudian anak menuliskan menggunakan HP di sekolah hanya untuk pelajaran. Sing cewek itu angkat tangan yes semua, yang cowok mau semua. Seperti itu. Ya, tapi ya kita keluarkan. Manfaatnya apa sih game di kelas gitu? Ya biar refreshing Pak Guru, biar gini. Tapi kamu ngomong ganggu. Ya ini ya sudah, kita sepakati bagaimana yang kalian yang suka ngegame bagaimana kalau ngegame-nya itu tidak di dalam kelas atau setelah selesai nanti kalian bolehlah ngegame barang setengah jam, kalian menunggu sambil menunggu dijemput, kalian ngegame nggak apa-apa. Setuju Pak Guru? Akhirnya setuju semua bahwa menggunakan HP-nya itu setelah pelajaran dan tidak di kelas. Mengembalikan barang untuk dan sebagainya saya tulis semua di sini, ya. Ini sebagai peraturan kelas, ya. Peraturan kelas ini sebanyak 27 peraturan kelas. Ini anak yang membuat, yang menyampaikan, ya. Seperti itu. Kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan berarti sebuah kebajikan, ya. Kalau datang tepat waktu di kelas, kemudian antri dan sebagainya, itu kan berarti kebajikannya adalah tentang disiplin diri. Karena keyakinan kelasnya adalah disiplin diri. Kemudian ada di sini saling menyayangi, saling menghormati, bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, religius, ya, tepat guna, ya, anak yang mereka paham. Jadi kalau ada yang gini, gurunya ayo nonton, pergi TikTok pasang, seperti itu. Setelah keyakinan kelas tercapai, maka lingkungan ini akan berubah menjadi lingkungan yang positif. Karena apa? Ini kan tumbuh dari mereka sendiri. Bimbingannya itu terus-menerus. Orang gerakan ramenya kelas, mereka kan sadar. Tapi yang namanya anak-anak ya, akan hilaf. Nah, hilafnya setiap hari, setiap jam. Oke. Kemudian kalau lingkungan positifnya sudah terbentuk, maka budaya positifnya juga akan terbentuk. Nah, ini harapan kita semua ya. Jadi budaya positif yang ada di sekolahan akan terbentuk. Manakala yang bagian dalam ini yang merancang adalah bagian asli. Oke. Kita lanjutkan. Ini bagian hijau, bagian putih. Bagian hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya, yang keyakinan yang hijau, yang putih. Nah, kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya, keyakinan yang putih ya. Keyakinan. Kalau ini berarti peraturan ya. Peraturan. Ini ada sebuah tabel, namanya tabel T dan tabel Y ya. Jadi agar kita bisa mendalami keyakinan kelas bersama anak-anak ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau
atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Maka kita kembangkan dengan orang lain. Kalau hormat itu seperti apa? Kalau hormat itu terdengar seperti apa? Yang bisa kita dengar dari orang menghormati orang lain itu apa? Yuk saya bantu. Ya, kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih, tolong ya. Nah, gitu ya. Itu kan berarti kata-kata atau yang kita dengar ketika orang menghormati orang lain. Terlihatnya bagaimana? Terlihatnya anak-anak sudah berempati, gitu ya. Kalau mau memegang barang, upaya misalnya punya teman harus ada izin, gitu ya. Orang salah ambil, gitu. Yang beli label siapa? Yang mau pakai izin-izin, lu dari nangis gitu, kenapa kayak gitu? Karena temannya pakai mobil, pakai izin. Kemudian anak mendengarkan dengan seksama itu berarti sudah terlihat bahwa dia menghormati orang lain, senantiasa berbuat baik dan berbagi dengan temannya, ya. Kemudian bagaimana berperilakunya anak tersebut ketika anak sudah memiliki rasa hormat? Dia akan tersenyum ramah sama gurunya, sama temannya, ya. Dia akan tersenyum ramah. Memberikan salam, hormat atau berjabat tangan, ya. Saling dan lain sebagainya. Pokoknya rasa hormat itu banyak, apalagi kalau mereka itu yang best friend, jadi anak-anak itu saya bestinya ini Pak Guru, best friend forever sama ini. Mereka punya cara berjabat tangan sendiri. Memberikan ruang untuk bekerja, ya, waktu tubuhnya biasanya itu tenang kalau anak sudah memiliki rasa hormat. Itu untuk tabel Y-nya. Nah, ini tabel berikutnya adalah tabel T-nya. Ya. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau orang yang hormat, ya, itu kelihatannya itu datang ke papaku, menyapa teman dan gurunya setiap hari, mengembalikan hal-hal yang telah dipinjam, ya, begitu. Ya, kalau tidak tampak seperti itu berarti dia yang belum menjalankan rasa hormatnya, seperti itu. Ya. Kalau sedang bekerja, bagaimana? Menyimak gurunya, cerita dewek, berarti dia sudah menunjukkan rasa hormatnya kepada guru. Ini ada sebuah peraturan, terus keyakinannya itu kira-kira dalam kebajikan apa, gitu ya. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, hormat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi atau saling menghormati juga bisa. Ini keyakinan kelas itu bisa dikembangkan, tidak hanya satu jawaban. Dilarang menggunakan narkoba. Itu maksudnya disiplin, ya. Disiplin, ya. Kayaknya iya sih. Bergantian atau menunggu giliran antri, ya. Tertib, ya. Menggunakan masker. Disiplin juga, ya. Itu keyakinan kelasnya berarti menjaga kesehatan, ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor, jaga ketenangan, ya. Coba kita lihat sebenarnya keyakinannya seperti apa sih? Kalau kita selalu memberikan hubungan tempatnya, berarti kita bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang tentang keyakinan keselamatan dan menghormati orang lain, narkoba, kesehatan,
Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita manusia ya tentunya butuh bertahan hidup dong. Kemudian ada kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga sebenarnya butuh penguasaan. Itu kebutuhan dasar gitu. Kalau kita ingin menguasai sesuatu berarti itu kebutuhan dasar. Kita juga butuh kebebasan, ya, dan butuh kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu kaitannya apa? Ya, fisiologis. Kita makan, kita punya tempat untuk berlindung, tempat tinggal, istirahat, tempat yang aman, ya, tempat yang sehat, dan lain-lain. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, contohnya tadi anak yang meminta Pak Guru makan di kelas, dia sudah bertahan hidup sebenarnya biar tidak kelaparan gitu ya. Ya karena mungkin dia tidak kelaparan jadi minta makan di kelas. Itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya relasi, ya, yang sosial, keluarga, sahabat, teman, ini juga pasangan, tempat kerja, temannya, atau kelompok kecil atau kelompok besar, ya, sama bestie-bestinya, ya, gitu. Kebutuhan ini harus melibatkan ketulusan dan kehangatan yang ada di dalamnya. Gitu. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan, ya, berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu, ya, maka orang tersebut pasti akan menunjukkan, ya, kompetensinya, prestasinya, bagaimana dia secara memimpin, dia menunjukkan keterampilannya, dia kepinginnya selalu didengar, ya, dan diakui oleh teman-temannya, ya, itu berarti dia sudah memenuhi kebutuhan penguasaan diri. Malam tiba-tiba kira-kira banget. Lo mengenali? Kilo itu bahasa orang kampung. Coba ditulakan deh sih. Anak itu berarti sedang menunjukkan bahwa dia kebutuhan penguasaannya pengen dicapai. Kebutuhan kebebasan. Ya, ini mungkin saya orang sering waktu sekolah misalnya kebutuhan kebebasan. Maka jam itu orang tekan, melipir, itu kebutuhan, ternyata itu kebutuhan dasar loh itu. Ya, ternyata kebutuhan dasar itu kebebasan. Rasanya untuk temennya anak sekolah, PR yang banget, sakunya sedikit, ganti-ganti, yuk pikir bayu, jawab, mayu, masing mayu itu udah, oke, berhasil. Kebutuhan kebebasannya berhasil. Itu berkaitan dengan seseorang yang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Ini mereka memilih ini untuk minggat jajan itu minggat yang merasakannya. Jadi gitu, itu kebebasan. Sebulannya apa ya? Besok nanti malah ketagihan. Kebutuhan kesenangan berkaitan dengan perasaan yang gembira, antusias, dan membuat kita bisa tertawa, ya minimal senyum lah, ya. Tidak harus tertawa banget ya, senyum sendiri. Itu berarti kebutuhan kesenangannya terpenuhi, ya. Contohnya kita lagi scroll TikTok gitu ya, scroll TikTok, kemudian ada yang lucu gitu, kita gigi dewek, senyum dewek gitu. Berarti kebutuhan kesenangan kita ini sudah terpenuhi, ya. Berkaitan dengan kesediaan akan tanaman, kesediaan, ya, guruan, ya, pembelajaran yang bermakna kalau di dalam kelas. Jadi kebutuhan kesenangannya pasti akan tercapai. Makanya dalam kelas itu pembelajarannya seperti kegiatan kemarin yang mengikuti, ya, ada berdiferensiasi itu salah satunya adalah kebutuhan kesenangan anak. Kita rangkul bersama. Jadi orang
bukan hanya anak yang suka kinestetik saja yang melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu, tapi semuanya yang audio, visual, atau dua-duanya visual, ada yang anak tiga-tiganya kinestetik juga, mereka akan mendapatkan kesenangan semuanya. Oke, ya. 5. Posisi kontrol manusia yang sering kita laksanakan di sekolah sebagai seorang pendidik. Nah, ada 5 yang merah-merah itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Kita seringnya kenal Bapak Ibu? Saya nomor 1. Saya nomor 1. Penghukum. Ya biasanya ibu bukan rasa bersalah. Memelas paling ide gitu. Kemudian ada yang teman, ya, seperti Ibu Eksis. Kemudian pemantau dan manajer. Kita tulis satu persatu. Guru berbuat apa sih ketika kita sebagai penghukum? Ya. Anak itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk. Oh iya, terus kayak Semar gitu. Ya kalau berarti penghukum. Kemudian menyakiti dan nyindir itu termasuk penghukum kita loh, ya. Nah, kalian itu harus belajar, jangan seperti itu yang duduk di pojok ya. Itu nyindir berarti kita penghukum. Ya. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melaksanakan ini, awas merasakan akibatnya, itu hukum. Hasilnya adalah anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain serta anak biasanya akan berbohong. Takut sih, ini ngomong sebenarnya itu ya hukuman guru ya. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitasnya, dunia yang menurut dia itu dunia impiannya itu nggak ada nama gurunya. Pakaikan rasa tubuh orang ini, pakaikan dina-dina sama gitu, ngomong terus ini oke besti nyong, si oke ini Pak Ijo, ini perbunya, ini pakai rasa. Itu. Kemudian guru akan berkata, biar saja, nanti juga bakal lagi. Melakukan sebenarnya nggak ingin melakukan kesalahan, tapi wah kalau ini bohong guru mendapatkan gitu. Jadi anak akan semakin tertantang untuk melakukan kesalahan gitu. Dan dia akan mengulangi kesalahannya. Terus seperti yang tinggi hubungannya baik tak hubungan yang anak gitu. Jadi anak akan mengulangi. Kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Maka yang sering kita ucapkan adalah berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu, kasihan loh si itu. Ya gitu ya. Itu berarti membuat rasa bersalah anak itu akan semakin tinggi. Oh berarti kayak anak benar-benar nyong ya. Yang berikutnya, ibu itu kecewa banget loh sama kamu. Ibu kira kamu akan seperti ini, kalau kamu melakukan hal seperti ini. Sedih banget ibu. Buat salah gitu ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu sekali mengatakan hal ini, ibu stres loh ngurusi kamu. Ya, begitu benar. Hasilnya apa? Sama, anak akan menyembunyikan sesuatu, akan menyangkal. Kenapa kok anak menyangkal? Karena guru itu mengucapkan hal ini, ngomong seperti ini dengan lemah lembut. Jadi kesempatan untuk saya itu menyangkal seperti itu. Dan biar aman, bohong baik. Guru bersaing ya. Murid meletakkan guru sudah di dalam dunia berkualitasnya, ya. Karena bisa dimanfaatkan, dimasukkan ke dalam dunia berkualitas, tapi untuk dimanfaatkan, begitu. Ya. Murid pasti hanya akan bilang, maafkan saya bu guru, saya salah. Ya.
akhirnya anak menjadi merasa rendah diri karena apa? Dia disalahkan terus, ya. Seperti itu. Ada yang bertindak sebagai teman. Ya. Guru itu akan berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mengarah gerbang, telat. Pak guru, apa yang gini gitu. So jangan lari lah. Saya buat urusan aku gampang loh Pak guru kalau TU. Itu sebagai teman loh. Ya. Jadi guru yang membuatkan alasan untuk muridnya, betul-betul. Ya. Karena biar dekat gitu ya. Kepenginnya kita dekat dengan atau gua lakukan begini bu, masa kamu gak mau gitu sih? Guru, apa ya? Nah itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh. Gimana jalur imbalan nih? Wadah, ya hasilnya apa? Anak akan tergantungan sama gurunya. Ya. Ketika masuk kelas, gurunya itu sebenarnya teman di dalam kelas. Ya. Ketika ada guru lain masuk, mereka akan merasa asing terhadap guru yang baru itu. Oh, orang friendly ya Pak Guru ya, benar, ya gitu ya. Nah, murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting, ya, yang masuk ke lingkaran terdalam ini sangat penting ya. Karena friend banget nih gurunya ngomongin masalah sekolahan, terlupak aja, aman loh. Kemudian kita akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu malas orang ternyata kok gitu ya. Ya, gitu. Jadi dampaknya adalah melemahkan murid ya, anak jadi tidak mandiri dan tergantungnya kepada kita sebagai guru. Yang berikutnya adalah pemantau. Posisi pemantau ini hampir mendekati posisi yang paling terakhir manajer, posisi yang terbaik. Tapi posisi pemantau ini sebagai kita sebagai guru tidak bisa melakukan apapun terhadap anak. Pokoknya apa-apa menjalankan saja. Ya, caranya adalah menghitung dan mengukur apa peraturannya ini. Ya, ini kata kuncinya ini di sini. Apa peraturannya? Kamu telat ya? Ya Pak. Kenapa? Gurunya kesiangan Pak. Peraturannya tahu? Tahu Pak. Kalau telat saya harus apa? Misal peraturannya gitu. Terus nulis 100 kali. Ditulis atau menit apa aja gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuma mengingatkan peraturannya kan. Kamu nggak pakai topi ya? Pas sama tadi peraturannya oh di depan pusat di depan itu mana itu kita nggak ngapa-ngapain, cuma mengingatkan peraturannya. Pasti ya kemudian orang bertopi yang jadi pemantau itu hanya seperti itu, ya. Nah, ini gurunya juga sudah dimasukkan ke dalam dunia yang berkualitas, tapi masih ring yang luar, bukan ring yang di dalam. Ya, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini, kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakannya adalah mengharapkan anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Ya. Guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna buat anak. Contohnya, apa yang kita yakini di sini Pak Guru? Oh, seperti itu disiplin. Kemudian, tadi kan kamu melakukan kesalahan. Menurut kamu itu yang bisa kamu lakukan itu apa? Dari kesalahan kamu, dia akan berpikir sendiri. Pak Guru, Pak Guru, saya minta maaf, saya terlambat. Insya Allah besok saya nggak akan terlambat lagi. Saya akan bangun lebih pagi. Jadi, kalau bisa jam 3 saya sudah bangun. Jangan sampai tidur lagi.
pribadinya, ya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini ring paling dalam. Ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu? Anak-anak berpikir seperti itu kalau gurunya sebagai manajer. Ya. Anak-anak mencari. Jadi anak saya anak-anak yang mencari pemikiran-pemikiran baru, menjadi orang nggak salah. Ya. Karena kalau saya buat salah, nanti saya ditanya saya harus apa? Pemikir dereng, wah nggak tahu baik. Tapi yang positif ya. Anak akan mengevaluasi dirinya sendiri dan bagaimana cara memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, dan mungkin ya, memperbaiki keadaan ketika kesalahan tersebut dilakukan ada kolaborasinya, contohnya melakukan kesalahan teman. Dia akan berpikir bagaimana ya saya itu di mata teman saya nggak menjadi anak yang jahat terus gitu. Ya, dia akan berpikir memperbaiki. Nah, tugas kami. Tugas kami. Pertanyaannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kamu tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Tidak pernah benar. Kalau benar bocah itu salah terus. Kalau benar apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Baik. Stiker bintang, tentang aturan-aturan kok, ini mengingat-ingatnya, tahu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Kamu selalu mengingat terakhir. Ini apa? Penghukum ya? Mari kita lihat jawabannya. Yang betul itu seperti apa? Nah, ini pembuat orang bersalah, penghukum, teman, ya, pemantau, manajer, dan penghukum. Nah, ini yang sering diucapkan tipe-tipe guru seperti apa ini kita? Saya menyadari bahwa saya masih banyak di sini loh. Saya masih banyak di sini dan kadang-kala kesini teman gitu. Nah, lagi males banget itu, terus jadi pemantau bela. Salah. Hubungannya kan jadi salah. Ini pak guru, ya wis lakoni. Pemantau ya. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi yang bagian, nilai-nilai, ya, memperbaiki. Jadi antara pemantau dengan manajer itu sebenarnya sudah hampir mendekati. Ya. Tapi kalau pemantau itu kan hanya mengandalkan kepada peraturan, ya, dan konsekuensi yang harus mereka terima terhadap kesalahan tersebut kalau pemantau. Tapi kalau manajer itu fokusnya adalah nilai-nilai kebaikan apa yang harus mereka tingkatkan dan apa yang harus mereka perbaiki. Seperti itu. Di sini, kalau tidak itu, saya akan seperti ini. Ya, diberi konsekuensi untuk membuat saya teman. Tapi apa yang kamu yakini? Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Ya, maka dia berdua mendapatkan apa yang dibutuhkan antara manajer dengan siswanya, seperti itu. Jadi win-win solution tadi di pihak sekolah mendapatkan apa yang mereka mau, anak-anak juga mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Ini yang terakhir,
yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ternyata tadi restitusi persiapannya. Ini caranya bagaimana kita merestitusi anak-anak. Yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Kita stabilkan dulu, ya. Kalau anak berbuat kesalahan, kita stabilkan, jangan disalahkan. Kamu kenapa? Kok kamu seperti ini? Tapi saya lebih berkelahi dulu sama itu. Kenapa sih? Orang itu kayak gini, suatu baik. Kita jangan ngomong, kamu salah kok kayak aku dijotos. Kalau mereka lebih baik, nah itu kita mau menyampaikan. Ya, kita stabilkan dulu. Ya, setiap orang juga pasti pernah salah. Dulu juga waktu itu Pak Gue gitu, pernah buat salah. Distabilkan dulu bahwa ya kesalahan itu kan manusiawi. Manusia pasti pernah berbuat salah kok. Nah itu bukan satu-satunya orang yang pernah dari itu juga aja. Distabilkan dulu deh. Emosinya itu gak meluap-luap terus sana, ya. Stabilkan. Kalau sudah stabil dengan kata-kata kita, nah baru kita validasi kebutuhannya atau kesalahannya itu sebenarnya seperti apa, ya. Kita tanyakan, alasannya apa kamu kok tadi mukuli temannya gitu? Karena tadi sudah stabil identitasnya, anak menjawabkannya udah kok lagi, karena sudah mulai tenang menjawabnya. Tadi kan seperti ini Pak Guru, saya kan lagi begini, kemudian itu gitu, karena saya marah, pukul. Nah, ceritanya udah beda, udah slow ya. Kemudian kita tanyakan, apakah ada cara yang lebih efektif biar kamu itu nggak mukul gitu? Sebenarnya ada nggak sih? Apa memang harus benar-benar dipukul gitu? Maka dia kan mulai berpikir, jadi sebenarnya enggak sih. Jadi ya, kalau saya omongin dulu mungkin bisa Pak Guru, tapi saya lagi emosi banget. Itu kita sudah menggali, ya, kebutuhan anak itu sudah tergali. Jadi bacanya kayak gitu, udah punya cara, tapi tadinya terlanjur emosi dulu seperti itu. Kita validasi aja kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah kita tanyakan keyakinannya. Apakah dia masih memiliki keyakinan tersebut atau tidak? Ya. Misalnya di kelas kita kan punya keyakinan, bersama teman harus bagaimana? Dia akan berpikir, saya punya keyakinan Pak Guru. Kalau mau kuliah, kamu punya enggak? Enggak sih Pak Guru. Terus gimana solusinya biar hal ini tidak berlarut-larut? Saya minta maaf ya yang Guru buat anaknya, teman saya gitu. Saya minta maaf ya. Ya nanti kamu coba seperti itu. Selain minta maaf gimana? Kalau misalnya bapak ibunya datang sini, saya juga minta maaf kalau nanti anak akan mengutarakan terus gitu, ya, dengan restitusi seperti itu. Dan kemarin saya mencoba. Yang pertama settingan, karena untuk tugas ini settingan. Jadi saya setting, anak kasih kertas, kamu nanti ngomong ini, ngomong itu, gitu. Setting, kamu itu untuk tugas. Tapi setelah itu saya mendapatkan satu permasalahan yang ini benar-benar beneran real gitu ya. Jadi yang setting itu anak kakak tidak ikut pramuka gitu. Kemudian saya tanyai dengan cara segitiga restitusi gitu. Nah, itu membuat saya itu belajar bagaimana cara ngomong ke anak dengan lebih tenang, dengan lebih pelan. Biasanya tidak seperti itu. Salah ya, salah. Lakukan itu. Itu biasanya saya seperti itu. Kemudian saya mencoba latihan seperti itu dengan dua anak. Kemudian di anak yang ketiga yang real, saya mencoba. Jadi anak tersebut memakai sepatu yang banyak putihnya. Ketika lagi apel yang benar, ketika lagi apel, kita apel itu, sepatu yang memakai sepatu Jordan gitu. Putih orang itu putih akeh gitu kan. Kemudian saya masukkan ke UKS itu
apa sih? Ya, aku juga senang sih kalau punya sepatu yang kayak gitu kayak Jordan yang biasanya. Itu kan mahal kalau yang betulan Jordannya mahal itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan ya. Pasti ya Pak Guru senang mau dibawa kemana-mana gitu. Gak apa-apa sih. Terstabilkan dulu. Anak mulai tenang. Tadinya sudah mulainya udah merah itu, udah mulai mau takut itu, mungkin malah mau nangis gitu. Dipanggil Pak Guru. Anak sudah mulai tenang, mukanya sudah mulai ceria lagi. Nah, kemudian tanyakan, alasannya apa sih kok kamu pakai sepatu itu? Yang lama itu siapa Guru? Terus belinya yang itu, iya. Gak beli yang banyak hitamnya itu, ya. Putihnya bawah top itu loh, ya teman-teman kan yang putih bawahnya top. Gak beli yang bisa ini. Akhirnya, ya alasannya lu sampai kuning, gitu ya. Oh, kalau itu tujuannya kok, ya. Validasi aja, ya. Terus baru kita masukkan ke dalam keyakinan. Oh, keyakinan di kelas kita bagaimana? Itu kan peraturannya di sekolah kayak gini. Terus kita kan buat keyakinan di kelas terus tertib sesuai dengan aturan keyakinannya. Jadi keyakinan Pak disiplin Pak Guru. Terus bagaimana buat besok? Gak ada kan saya pakai ke sekolah pagi. Besoknya anak sudah pakai hitam semua, ya sudah kembali identitasnya bahwa dia pakai yang semuanya hitam seperti itu. Terus ketemu salaman saya bilang, loh yang kemarin nggak dipakai lagi. Begitu loh, saya pakai ini aja seperti itu. Nah ternyata kena. Padahal ketika sebelumnya anak itu memang aktif gitu ya. Ketika salah, ya udah, kamu apa? Oh, ini Pak Guru itu ini. Betul lah, seperti itu. Sebelum Pak Guru Romen, seperti itu. Sebelumnya gitu, jadi sebelumnya posisi saya itu penghukum. Ya, saya mendengarkan hanya dari satu pihak saja, pihak yang mungkin tersakiti oleh anak tersebut. Tapi saya nggak tanya alasan anak itu kenapa melakukan hal itu gitu. Jadi memang restitusi ini penting ya, kita dengarkan dari dua belah pihak. Ternyata yang melakukan hal itu ya alasannya ya benar sih, mungkin juga butuh kayak gini gitu. Nah inilah materi-materinya. Penjabarannya seperti ini. Untuk menstabilkan identitas ya, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif ya terhadap dirinya sendiri. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Atau kita bisa bilang Pak Guru nggak tertarik untuk cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan hal ini? Bisa kita menggunakan cara-cara tersebut ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bisa berbuat baik pada diri sendiri? Tak bisa nih menstabilkan identitasnya ya. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhannya atau tindakan yang salahnya tadi ya. Jadi fungsinya adalah membantu anak untuk mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi pada saat melakukan kesalahan tersebut ya. Sebenarnya kan mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi ya. Rasa hidup, rasa kasih sayang dan rasa terima, penguasaan ya, begitu kesenangannya, kebebasannya. Mereka pengen itu sebenarnya, tapi kan mereka nggak tahu gimana caranya, yang baik gimana, yang tidak baik gimana. Maka yang kita tanyakan ke anak-anak itu ketika memvalidasi kebutuhannya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kamu itu hebat. Contohnya tadi belut, nah, kamu bisa saja itu kepalanya kamu bentuk-bentukan, kamu badannya lebih gede kan, kamu lebih kuat dari dia, tapi kan kamu nggak bisa
guru gitu ya. Jadi kita validasi saja. Kemudian ini adalah kita ini adalah sebagai guru kalau validasi itu ini. Berarti ini alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Coba ceritakan aja sama guru. Jadi nanti kita bisa cari solusi bareng-bareng. Kemudian apa yang ingin beri kamu sebenarnya? Itu kita tanyakan. Kemudian kamu boleh kita berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya ini bukan sebuah kesalahan yang mendasar gitu ya. Tinggal tambahkan yang baru yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dia akan ada jawaban lain. Sebenarnya enggak sih Pak Guru. Sebenarnya kalau saya ngomongin dulu kayaknya bisa deh. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ya. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan anak. Ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, terutama sekolah ini, ya, kelas ini. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai itu bersama apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tanyakan-tanyakan yang hubungannya dengan keyakinan. Ya. Kamu masih memiliki keyakinan ini kan? Apa kamu hanya sebatas lupa? Atau hanya hilang? Gak apa-apa kalau kamu hanya hilang. Kamu bisa memperbaikinya. Karena gitu. Ya. Kalau kamu ini jadi anak yang seperti apa saudara? Kalau kamu setiap hari ini terus, kira-kira kamu ini jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Seperti itu yang kamu rasakan. Kalau kamu merasakan puas banget sekarang, atau bahkan sekarang kamu merasa takut. Mungkin takut orang belum datang, takut dibalas, takut dihukum guru. Apa yang kamu rasakan juga? Berani aja. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan hal-hal seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Ini intervensinya selama 30 detik. Jika sudah selesai, restitusi sudah selesai, sudah mendapatkan apa yang anak inginkan dan kita sepakati dengan anak tersebut, selama 30 detik kita bisa mengintervensi anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik setelah kita mendapatkan keyakinan kamu tadi? Dan contohnya sepertinya kamu punya masalah kalau ini. Mungkin aku bisa bantu di bagian mana? Bantu aku Pak Guru kalau orang tua yang datang karena aku takut, bantu ya. Siap, Pak Guru akan saya bantu kamu. Kan gitu ya. Kita di dalam intervensi ini kita jadilah orang yang ketiga yang masuk ke situ. Ini adalah rangkaian keseluruhan materi pada kali ini yang tentunya ini saling terkaitan, ya, saling ada hubungannya. Itu contohnya tadi dari disiplin, ya, berarti ada hubungannya dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, ya, ada hubungannya. Dan posisi kontrol, ya, itu juga ada hubungannya dengan kita sebagai guru melakukan kegiatan restitusi. Kebutuhan dasar ini sangat mendasari anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, kita yakini saja bahwa kesalahan anak, ya, itu sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan itu belum mereka pahami. Jadi cara kita memperlakukannya juga berbeda ketika sebagai Pak Polisi, Bu Polda, kita salah,
jadi tilang, ketika nggak pakai helm jadi tilang, karena yang mereka hadapi kan orang-orang dewasa, ya, yang sudah tidak perlu direstitusi lagi. Orang dewasa direstitusi ya tilang, kebiasaan kabeh, seperti itu. Ya, jadi seperti itulah materi kita hari ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bergabung dengan kelas lain untuk mengadakan kegiatan berikutnya. Tapi kok kayaknya sudah jam 11 lebih 45. Ya, nanti kita lihat selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama Pak Guru. Kelas saya menjadi lebih nyaman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi dari Pak Eka Budi Saputro sudah sangat bagus dan menginspirasi. Buat saya, menambah wawasan baru dan ilmu baru terkait dengan budaya positif yang dibangun di sekolah. Budaya positif di sekolah dimulai dari perubahan paradigma, pemberian hukuman ataupun reward pada siswa dirubah menjadi sebuah restitusi. Guru berperan sebagai manajer untuk kontrol terbaik. Dari keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama akan membentuk pembiasaan baik di lingkungan sekolah dan pembiasaan baik mencapai budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Saya akan menyampaikan beberapa catatan, beberapa hal tentang hasil diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Pak Eka Budi Saputro. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa materi diseminasi yang saat ini temanya adalah tentang budaya positif. Alhamdulillah sudah dapat disampaikan dengan jelas, rinci dan juga mengenai sasaran. Kemudian catatan yang kedua, ini tentunya bagi seluruh peserta, alhamdulillah mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan tentunya nanti akan menambah pengetahuan, menambah wawasan kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tentunya nanti bagi anak hasil diseminasi ini dapat diterapkan dan semoga nanti hal ini akan menjadi suatu sarana lah, jembatan bagi peserta didik untuk tentunya dapat membiasakan atau dapat berkarakter, dapat berbudaya yang baik, sehingga nanti perilaku, pembiasaan kehidupan sehari-hari, kemudian karakter di sekolah, di rumah maupun di mana saja bagi anak-anak akan lebih baik. Kemudian yang keempat, secara keseluruhan alhamdulillah diseminasi saat ini sangat baik dan semoga dapat menginspirasi bagi kita semua dan khususnya bagi Bapak Ibu Guru semua, dan harapannya semoga diseminasi semacam ini dapat berlanjut, dapat berjalan lagi, dilaksanakan lagi tentunya dengan topik-topik yang lain yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Itu saja, terima kasih atas perhatian semuanya.